SOKA, teknologi hijau Indonesia yang membuat dunia terancam. Pada tahun 2022, sekelompok ilmuwan Indonesia dari Universitas Gadjah Mada, UGM, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, menciptakan sebuah terobosan teknologi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dengan nama SOKA, Sinkronisasi Organik Komunikasi Alam, mereka berhasil mengembangkan mikrochip biologis pertama di dunia yang bisa berinteraksi langsung dengan jaringan tumbuhan hidup. SOKA bukan hanya sekadar perangkat elektronik, ia adalah perwujudan integrasi antara teknologi dan alam, memanfaatkan kemampuan bioelektrik tanaman untuk mengirimkan data yang bisa dipahami oleh sistem komputer. Kehadiran SOKA disambut dengan antusiasme tinggi di dalam negeri. Karena selain menjadi solusi untuk pemantauan bencana alam dan pelestarian lingkungan, teknologi ini juga memberi peluang besar bagi Indonesia untuk mengukir prestasi dalam kancah riset internasional. Dengan kemampuannya untuk mendeteksi bencana alam seperti gempa bumi atau longsor, serta memantau kesehatan ekosistem hutan, SOKA menjadi jawaban atas banyak tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan dunia. Namun, dengan terobosan besar ini, datanglah tantangan yang lebih besar. Ketika informasi tentang SOKA bocor ke luar negeri, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa mulai mencurigai potensi besar teknologi ini. SOKA bukan hanya sekadar alat ilmiah, ia memiliki potensi untuk mengguncang industri teknologi dan bioteknologi global. Sebuah sistem yang mampu mendeteksi bencana alam dan memantau ekosistem secara otomatis tanpa memerlukan infrastruktur berat seperti listrik eksternal, tentu saja bisa merevolusi cara kita memahami dan mengelola alam. Namun, tidak semua pihak merasa senang dengan kemunculan SOKA. Tiongkok, yang telah menginvestasikan miliaran dolar dalam pengembangan teknologi serupa, mengklaim bahwa Indonesia telah mencuri teknologi mereka, meskipun bukti riset yang ditemukan jauh lebih baru dari apa yang mereka kembangkan. Selain itu, mereka juga menuntut hak paten bersama untuk teknologi ini, dengan alasan bahwa beberapa bahan alami yang digunakan dalam pembuatan SOKA, seperti karbon aktif dan enzim, adalah sumber daya global yang seharusnya tidak dimonopoli oleh satu negara saja. Uni Eropa tidak ketinggalan. Beberapa negara besar seperti Jerman dan Inggris juga merasa terancam oleh potensi disruptif SOKA. Teknologi ini, yang dihasilkan dari kearifan lokal Indonesia, bisa menggantikan banyak teknologi tradisional yang telah mereka kembangkan dalam pengelolaan lingkungan dan pertanian. Mereka menilai bahwa teknologi seperti SOKA akan merugikan industri mereka, yang sudah bergantung pada sistem yang lebih kompleks dan mahal. SOKA, teknologi terobosan Indonesia yang dirahasiakan dari dunia. SOKA, sinkronisasi organik komunikasi alam, mikrochip biologis yang dikembangkan oleh para ilmuwan Indonesia, adalah teknologi yang sangat revolusioner dalam dunia bioteknologi dan pengelolaan lingkungan. Namun, meskipun teknologi ini mendapat perhatian global dan dipuji oleh berbagai pihak di dunia internasional, pemerintah Indonesia memilih untuk menjaga kerahasiaan penuh tentang SOKA. Teknologi ini dipandang sebagai aset yang sangat berharga, dengan potensi untuk mengubah cara dunia menghadapi perubahan iklim, bencana alam, dan keberlanjutan lingkungan. Keputusan untuk merahasiakan SOKA berasal dari kekhawatiran bahwa, jika teknologi ini terbuka untuk publik atau dijual kepada negara asing, Indonesia bisa kehilangan kontrol atas inovasi yang sangat penting bagi masa depan negara. SOKA, yang bisa mendeteksi perubahan lingkungan melalui sinyal bioelektrik dari tanaman, memiliki aplikasi yang sangat luas dalam bidang pertanian, pengelolaan sumber daya alam, dan pemantauan bencana. Dalam jangka panjang, Indonesia menyadari bahwa teknologi ini tidak hanya akan menguntungkan negara mereka, tetapi juga bisa menjadi komoditas yang sangat bernilai secara global. Oleh karena itu,
Mereka memutuskan untuk membatasi akses terhadap Soka dan menjaga kerahasiaannya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Berbagai negara besar, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara Eropa, yang awalnya terkesan dengan Soka, kini mulai merasakan ketidakpastian. Banyak dari mereka yang berusaha mendapatkan informasi lebih lanjut tentang teknologi ini, namun Indonesia dengan hati-hati menjaga segala rincian dan pengembangan terkait Soka tetap tertutup. Melalui jalur diplomatik, negara-negara ini mencoba mengajukan permintaan untuk berbagi teknologi atau bahkan menawarkan kolaborasi. Tetapi Indonesia tetap tegas menolak, dengan alasan bahwa Soka adalah bagian dari strategi nasional yang sangat sensitif. Keamanan informasi terkait Soka diperketat dengan sistem enkripsi canggih dan pengawasan ketat terhadap seluruh data riset yang terkait dengan teknologi ini. Selain itu, pengembangan Soka dilakukan di fasilitas yang sangat tertutup, dengan tim riset yang terbatas dan terorganisir secara khusus untuk menghindari kebocoran informasi. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai lembaga keamanan nasional untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat mencuri atau mengakses teknologi tersebut tanpa izin. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kedaulatan teknologi yang dimiliki Indonesia dan mencegah adanya risiko eksposur yang dapat merugikan negara. Negara asing takjub dengan Soka, teknologi hijau Indonesia yang membuat dunia terkagum. Keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan Soka, sinkronisasi organik komunikasi alam, pada tahun 2022 mengejutkan dunia. Teknologi mikrochip biologis yang dapat berkomunikasi langsung dengan tanaman hidup ini menawarkan solusi praktis untuk masalah besar yang dihadapi seluruh dunia: perubahan iklim, bencana alam, dan kerusakan lingkungan. Diciptakan oleh para ilmuwan Indonesia di Universitas Gadjah Mada, UGM, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Soka menggunakan sinyal bioelektrik dari tanaman untuk memantau kondisi ekosistem dan memberikan data real-time yang dapat digunakan untuk mendeteksi bencana alam, memprediksi cuaca ekstrim, dan menjaga keberlanjutan alam. Ketika berita tentang Soka menyebar ke seluruh dunia, negara-negara asing yang sebelumnya mendominasi teknologi tinggi dan bioteknologi merasa terkejut dengan kemajuan yang dicapai Indonesia. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara Eropa mulai memperhatikan dan mengagumi keberhasilan ini, karena teknologi ini tidak hanya dapat merevolusi cara kita berinteraksi dengan alam, tetapi juga memberikan dampak besar dalam pengelolaan bencana dan pelestarian lingkungan. Negara-negara maju yang selama ini berkuasa di sektor teknologi hijau tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Indonesia, sebuah negara berkembang, telah menciptakan sesuatu yang begitu terdepan dalam hal keberlanjutan dan inovasi. Salah satu negara yang paling takjub adalah Amerika Serikat. Para ilmuwan dan pejabat pemerintah Amerika mulai menilai potensi Soka sebagai solusi cerdas untuk tantangan-tantangan lingkungan mereka, seperti deforestasi dan kebakaran hutan yang terus meningkat. Dalam sebuah konferensi internasional, seorang ilmuwan senior dari NASA mengungkapkan kekagumannya terhadap Soka dan memuji Indonesia karena berhasil menggabungkan teknologi tinggi dengan pengetahuan tradisional tentang alam. Ini adalah salah satu terobosan terbesar dalam bioteknologi dalam beberapa dekade terakhir, ujarnya, mengakui keunggulan Indonesia dalam menciptakan teknologi yang berfokus pada keberlanjutan. Di Tiongkok, yang telah menjadi pemimpin dalam riset dan pengembangan teknologi hijau selama bertahun-tahun, Soka juga mencuri perhatian. Tiongkok, yang sebelumnya memimpin dalam hal inovasi teknologi berbasis energi terbarukan dan pertanian pintar, mengakui bahwa Soka memberikan pendekatan yang sangat berbeda, yakni berbasis pada interaksi langsung dengan alam. Teknologi yang memanfaatkan bioelektrik tanaman untuk mendeteksi perubahan lingkungan dengan akurasi tinggi ini dianggap sebagai sebuah lompatan besar dalam pemahaman ekosistem yang lebih holistik.
Pemerintah Tiongkok mulai menyusun rencana untuk berkolaborasi dengan Indonesia untuk mengadopsi teknologi ini dalam skala yang lebih besar di wilayah mereka. Uni Eropa, yang selama ini memiliki standar ketat dalam hal teknologi hijau. Meskipun sistem canggih memberikan berbagai manfaat, ada tantangan besar terkait dengan masalah keamanan siber. Dalam dunia yang semakin terhubung, risiko ancaman siber seperti peretasan, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi menjadi semakin nyata. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data dan sistem informasi menjadi hal yang sangat krusial. Setiap elemen dalam sistem canggih perlu memiliki mekanisme keamanan yang ketat, baik itu perangkat keras, perangkat lunak, maupun protokol komunikasi yang digunakan untuk mencegah kebocoran atau kerusakan data yang bisa merugikan penggunanya. Tantangan lainnya adalah ketimpangan dalam akses teknologi. Tidak semua wilayah atau kelompok masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi tinggi, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Ketimpangan ini bisa menciptakan jurang pemisah antara mereka yang dapat memanfaatkan teknologi canggih dan mereka yang tertinggal. Oleh karena itu, pemerataan akses terhadap teknologi harus menjadi fokus utama dalam pembangunan teknologi canggih untuk memastikan bahwa setiap individu, dimanapun mereka berada, dapat merasakan manfaat yang sama. Kemajuan teknologi canggih juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya lapangan pekerjaan. Penerapan otomatisasi dalam berbagai sektor mengancam banyak pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Mesin dan robot yang dapat melakukan pekerjaan lebih cepat dan lebih efisien mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Akibatnya, muncul masalah pengangguran yang bisa semakin meluas, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan di bidang teknologi. Untuk itu, penting bagi kita untuk merancang kebijakan yang mendukung transisi pekerja agar mereka bisa beradaptasi dengan perubahan dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di era teknologi. Pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi harus ditingkatkan agar tenaga kerja dapat mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan perlu bekerja sama untuk menciptakan kurikulum yang relevan dan program pelatihan yang berbasis pada keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Hal ini tidak hanya mencakup penguasaan keterampilan teknis tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif, agar individu dapat menghadapi tantangan baru yang muncul dengan teknologi yang terus berkembang. Dengan penerapan teknologi yang efisien, kita juga dapat memperbaiki keberlanjutan lingkungan. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi untuk mengelola penggunaan energi, mengurangi emisi karbon, dan mengoptimalkan daur ulang sumber daya, kita dapat menciptakan solusi yang ramah lingkungan. Teknologi seperti smart grids, kendaraan listrik, dan pengelolaan energi berbasis data dapat membantu mencapainya. Dengan demikian, teknologi canggih tidak hanya mendukung kemajuan ekonomi tetapi juga dapat berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan. Teknologi Soka Indonesia, inovasi canggih yang membanggakan. Teknologi Soka adalah salah satu inovasi canggih yang diciptakan di Indonesia, yang kini mulai menarik perhatian dunia. Sebagai sistem yang menggabungkan kecerdasan buatan, AI, pembelajaran mesin, machine learning, dan analitik data, Soka menjadi solusi yang sangat efisien dan efektif dalam berbagai sektor. Dari industri kesehatan, pendidikan, hingga pemerintahan, teknologi Soka memberikan dampak yang luar biasa dengan cara yang lebih cepat, akurat, dan terjangkau dibandingkan dengan teknologi sejenis yang ada. Keunggulan utama teknologi Soka terletak pada kemampuan sistem ini untuk menganalisis data besar secara cepat dan akurat. Dengan memanfaatkan algoritma AI yang terus belajar dan berkembang, Soka dapat mendeteksi pola dan tren dalam data yang sangat kompleks,
kemudian memberikan rekomendasi dan prediksi yang sangat tepat. Inovasi ini memungkinkan pengguna, baik di sektor bisnis, pemerintahan, atau kesehatan, untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis data dengan kecepatan tinggi. Salah satu sektor yang paling merasakan manfaat teknologi SOCA adalah sektor kesehatan. SOCA memungkinkan pengolahan data medis dalam jumlah besar, termasuk data rekam medis pasien, hasil diagnosa, dan tren kesehatan masyarakat. Dengan kemampuan analisisnya yang tajam, SOCA dapat membantu tenaga medis dalam diagnosis penyakit, rekomendasi perawatan, bahkan prediksi kondisi pasien ke depannya. Teknologi ini juga mendukung pemantauan kesehatan secara real-time, yang memungkinkan para profesional medis untuk memberikan perawatan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, sektor pendidikan juga dapat memanfaatkan teknologi SOCA untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. SOCA dapat digunakan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih personalisasi, dengan memahami gaya belajar setiap siswa dan memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui platform e-learning yang dibangun dengan teknologi ini, siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara lebih fleksibel, sementara pengajar dapat memantau perkembangan siswa dengan lebih efisien. Teknologi SOCA juga memainkan peran penting dalam sektor pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan menggunakan sistem SOCA, pemerintah dapat mengelola data lebih efisien, mulai dari data kependudukan, anggaran, hingga statistik ekonomi dan sosial. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam program Smart City, teknologi SOCA bisa digunakan untuk mengatur dan mengelola infrastruktur kota, seperti sistem transportasi dan pengelolaan energi, dengan lebih cerdas dan terintegrasi. Keamanan data menjadi salah satu perhatian utama dalam penerapan teknologi canggih seperti SOCA.